Di negeri ini kadang kita ribut soal politik. Sampai kita lupa ada anak bernama Raya yang meninggal karena di tubuhnya ada ribuan cacing yang hidup di sana. Ini bukan film horor, ini bukan berita internasional, ini ada di Indonesia tahun 2025. Raya lahir dari seorang ibu yang memiliki penyakit mental atau penyimpangan perilaku. Ya mungkin bahasa orang umumnya ODGJ. Keluarganya juga secara ekonomi memang agak kurang. Raya banyak bermain di tempat yang cukup kotor, bahkan kalau gue bilang ya mungkin standar gue orang Indonesia pada umumnya, tempat dia tinggal lebih layak disebut sebagai kandang ayam. Hasilnya gimana? Hasilnya ada ribuan cacing yang tinggal di tubuh Raya. Bahkan kalau lu lihat hasil CT scan-nya, itu gak cuman ada cacing di bagian paru-paru atau perut dan lain sebagainya. Tidak, cacing gelangnya itu ada sampai di bagian otaknya. Dan lu tahu yang lebih ngenes? Raya baru dibawa ke rumah sakit saat keadaannya sudah koma. Jadi ini sebenarnya bukan soal dokter yang salah penanganan atau gimana, tapi keluarga dan lingkungannya memang telat bawa Raya ke rumah sakit. Lalu apa yang dilakukan oleh sistem kesehatan kita? Ya gimana ya? Apakah Raya terbengkalai? Enggak juga. Raya tetap dirawat di RSUD di unit PICU. Cuman karena Raya itu gak punya KTP, dia juga gak punya BPJS. Jadi ya yang pertama kali dipikirin sama sistem kesehatan kita bukannya langsung dirawat dan lain sebagainya. Bukan. Administrasi. Ya sampai 3 kali 24 jam harus urus dokumen. Kalau nggak bayar ya, kalau nggak mau ya harus bayar tunai dan lain sebagainya gitu. Relawan yang mencoba membantu Raya dioper sana sini. Bahkan ada satu kondisi di mana relawan disarankan untuk masuk ke rumah sakit yang lebih kecil gitu. Jadi ini menurut gua sih udah nggak masuk akal. Pasien kritis, pasien koma kok disuruh pindah gitu loh. Ibaratnya lu ngekos, lu udah sakit-sakitan, lu gak ada duit, lu gak bisa jalan, lu segala macam, sana cari kosan yang lebih murah aja. Itu gak masuk akal gitu loh. Ini baru ngomongin kos-kosan. Gimana orang yang memang sudah kritis, anak-anak, dan ibunya juga ya seperti itu kondisinya. Ya ini gambaran aja, walaupun memang di RSUD tetap merawat Raya di PICU. Dokter juga sebetulnya tetap berjuang, walaupun memang statusnya jadi pasien umum. Tapi ya administrasinya beribet, ya gimana? Untungnya memang penanganan masih tetap jalan. Dan dari kondisi ini muncul pertanyaan, kok pemerintah nggak tahu? RT, RW, kok nggak ada yang bisa deteksi hal seperti itu? Kader posyandunya kemana? Bahkan datanya Raya itu baru ada saat Raya masuk IGD. Ini kan sebetulnya jadi tanda tanya ya, apalagi sekarang kita coba pakai logika. Anak usia 4 tahun, belum bisa jalan, tinggal bersama dengan ODGJ. Jadi kenapa nggak terdeteksi sama lingkungan sekitar dan pemerintah setempat? Kalau ditanya masalahnya apa, sebenarnya jawabannya simple. Dari sisi medis, jawabannya cacingnya ini bisa diberikan obat cacing secara berkala. Ini udah cukup 100% bisa mencegah masalah ini terjadi. Dan kalau misalnya dari sisi sosial juga sama, simple, kok bisa ya. Raya ini nggak punya KTP dan lain sebagainya. Kenapa nggak ada deteksi dini? Orang ODGJ itu seharusnya dipantau oleh dinas sosial, dipantau oleh RT-nya, RW-nya. Kenapa tidak ada deteksi, kenapa tidak ada perawatan, kenapa tidak ada pemantauan? Ini sebetulnya agak lucu gitu. Jadi masalah utamanya itu bukan cacing gitu. Cacingnya ini bukan cacing-cacing kepala martil yang dia punya jenis bisa kalau nggak salah neurotoksin. Bukan, ini cacing gelang biasa yang dia kalau kena obat cacing ya mati gitu loh. Jadi musuh utamanya itu apa sih? Musuh utamanya itu sistem ya yang membiarkan rakyat miskin ini mati karena tidak punya BPJS. Itu cuma kartu plastik doang. Pertanyaan kedua juga, di mana lembaga zakat, di mana lembaga sosial yang membiarkan hal tersebut itu terjadi gitu loh. Mereka baru gerak kalau ada program-program pendanaan online. Mereka baru gerak kalau misalnya kasus Raya ini viral gitu ya. Karena kan kita sering lihat ya di Facebook di mana iklan-iklan yang seperti itu. Kenapa baru bergerak itu seperti sudah viral duluan? Kenapa tidak ada deteksi dini dan lain sebagainya? Sayangnya juga memang hal-hal seperti ini ya bisa dibilang birokrasi filantropi. Jadi ya ribet, semuanya tuh dibikin ribet. Jadi bukan cuma pemerintahnya gitu loh, tapi lembaga sosialnya kemana gitu kan. Kok nggak ada atensi gitu loh. Filantropis juga kenapa gitu tidak bisa melihat hal seperti itu lebih dahulu. Apakah mungkin dianggap masalahnya terlalu sepele gitu. Jadi kan kalau misalnya kita lihat berita gitu, Raya ini kasusnya cacing gitu. Tapi kalau dilihat dari fisiknya ya, luarnya memang nggak serem gitu. Kalau lu mau serem itu harus ada ya videonya itu. Keluar cacing dari hidung diambil gitu loh, cacing sampai sekitar 15 sentian. Jadi apakah harus seperti itu dulu? Apakah harus viral dulu? Karena kalau kondisinya sudah seperti itu, dia sudah sekarat, dia sudah koma, itu sudah sangat amat terlambat.
Lalu apa sih solusinya? Yang pertama, ya jelas ya, kita mau bahasnya ke pemerintah dulu. Pasien darurat itu jangan diperlambat dengan dokumen-dokumen yang gak jelas dulu. Nyawa dulu, ya. Administrasi itu belakangan. Pemerintah juga harus punya sistem yang monitoring anak rentan. Maksudnya tuh kayak misalnya dia tinggal dengan keluarga yang ODGJ dan lain sebagainya, ya. Terus udah gitu juga soal identitas ini harus dipermudah gitu loh. Wajib dipermudah. Karena ya gimana kalau misalnya identitas itu perlu kesana kesini tapi bikin KTP aja, bikin KK aja ribet, ya mau gimana? Contohnya seperti Raya gitu ya, nggak ada identitasnya, tidak tercatat loh ya, tidak tercatat. Itu lucu. Yang kedua, ini soal masyarakat. Masyarakat itu ya oke lah, cukup minum obat cacing setiap 6 bulan, jaga sanitasi, jangan dianggap remeh. Cuman ya dari masyarakat juga harus melihat gitu. RT-nya maksudnya ya, bukan cuma tetangganya apa gimana, tapi RT RW-nya gitu. Udah tahu di situ ada ODGJ, yang ya dipantau. Kan mereka yang jadi tangga utamanya. Simple gitu loh. Coba dipantau, dilihat, oh dia sudah punya anak, 4 tahun kok gak bisa jalan. Itu kan pakai common sense. Ya, itu pakai common sense. Nah, terus yang terakhir itu lembaga sosial. Kalau ada kasus darurat, ya tolong gesit, jangan pakai prosedur fundraising. Contoh ya, gue bakal ngasih tahu nih, gue bakal ngebuka karena gue pernah mencoba masuk ke sana. Prosedur fundraisingnya itu kayak harus difoto dulu, rekam jejaknya, segala macam, ada videonya, dokumentasi, terus nanti penanggung jawabnya siapa, KTP-nya segala macam. Gue ngerti memang itu untuk safety measure, ya. Tapi kan mereka ada cash on hand, ya coba dipakai dulu, coba dilihat dulu kasusnya itu seperti apa, ya kan? Karena kalau misalnya sistemnya kayak gini terus, kelamaan, beneran kelamaan. Apalagi ini mohon maaf ya, gue tahu fundraiser, gue gak bakal sebut merek ya, gue gak bakal sebut nama lembaganya. Tapi mereka itu ngambil sekitar 3-5%, bahkan ada yang 7%. Maksudnya kalau misalnya lu donasi 100 juta ke sana, mereka akan ngambil 3 juta sampai 7 juta. Untuk operasional apa gimana, mungkin buat gaji karyawannya. Ya cobalah dipakai, berarti kan mereka punya cash on hand. Itu sangat sederhana. Tapi ya mungkin beda ya kalau filantropisnya memang hanya terlihat filantropis dan ujungnya ke arah ingin menaikkan diri ke panggung politik, ya gak tahu gitu loh. Ya makanya sebenarnya simple sih penanganannya. Raya akhirnya berpulang setelah 9 hari berjuang. Nyawanya ya udah gak bisa diselamatin. Tapi kisahnya harus jadi tamparan keras. Ingat, kadang yang lebih jorok dari cacing tanah itu ada, tapi bukan hewannya apa, bukan. Yang lebih jorok dari cacing di tanah itu adalah sistem yang tega membiarkan anak kecil mati sia-sia. Dan juga karena sistem ini ya, mereka tuh memperlihatkan seberapa buruknya sistem yang ada di kita, pengawasan di kita. Dan mayoritas filantropi di Indonesia itu cuman pemakai topeng. Pemakai topeng biar terlihat keren, penyelamat. Halo effect di sini nih, ada halonya. Jadi semoga sih gak ada raya-raya lagi di Indonesia atau negara manapun. Karena menurut gua ini kelewatan gitu. Raya tidak meninggal karena kanker, bukan. Raya tidak meninggal karena kecelakaan, bukan. Raya meninggal karena cacing, hewan yang seharusnya ada di tanah masuk ke dalam tubuhnya, dan cacing tersebut ada di mana-mana. Itu parasit yang tinggal di tubuh Raya itu adalah parasit umum. Ya, sekian. Semoga ke depan ada perbaikan. Green Wombat out.